Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapenda PADcast atau Padcast, persembahan Bapenda Jawa Timur. Salah satu inovasi dari Bapenda Jatim yang melekat di dalamnya retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha yang kami pungut sesuai Perda nomor 13 tahun 2019. Dan tentunya jika Anda semua wajib retribusi, tidak hanya wajib pajak saja di Bapenda Jatim, mungkin banyak yang masih belum tahu bahwa wajib pajak Anda yang juga ingin menjadi wajib retribusi itu bisa berkontribusi dengan kami. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan stakeholder manapun, jasa usaha apapun yang ingin Anda promosikan, kami pastinya menawarkan lewat pungutan kontribusi retribusi jasa usaha sesuai Perda 13 2019 yang baru saja saya sampaikan. Nah, yang paling penting adalah ketika ingin berpromosi atau membuka jasa usaha di sini, bekerjasama dengan Bapenda Jatim dan juga kantor bersama Samsat Jawa Timur, se-Jawa Timur, ini memang menariknya adalah sangat terjangkau karena pemerintah selalu memberikan fasilitasi yang mudah kepada Anda para wajib pajak dan juga retribusi. Baik, dan ini kami hari ini bersama-sama langsung dari UPT PPD Ngawi Bapenda Jatim yang berada di Jalan Hasanuddin nomor 56 Kabupaten Ngawi, dan kami sudah bersama para KUPT koordinator. Jadi dalam satu wilayah itu ada koordinator, dan kali ini saya sudah bersama Ibu Endang KUPT PPD Ngawi, Pak Sinto KUPT PPD Madiun, Pak Alvin KUPT PPD Ponorogo, satu lagi yang juga muda di kalangan Bapenda Jawa Timur, KUPT PPD Magetan, Pak Didit. Namun kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ini kami dipenuhi oleh retribusi jasa usaha. Kita patut mengacungi jempol dan juga mungkin mengapresiasi UPT PPD Ngawi. Akan selanjutnya kami tunggu retribusi jasa usaha yang melekat di instrumen PADcast atau podcast dari UPT masing-masing. Karena ini dari Ngawi luar biasa. Kami berterima kasih untuk CV Anugerah Dealer Honda Ngawi yang juga sudah bergabung bersama kami, UD Jagoan Ngopi, nikmati ngopi asli dari biji kopi pilihan, serta Raja Wali Motor Dealer Yamaha Ngawi. Yang lain kami tunggu. Kita akan membicarakan atau membincangkan obrolan kita dengan para KUPT PPD Sekoordinator Madiun ini adalah yang sedang pasti mungkin sedang digencarkan oleh para KUPT beserta jajarannya di UPT ataupun di kantor bersama Samsat, yaitu adalah pemutihan pajak daerah. Nah, ini sesuai keputusan Gubernur nomor 188 garing 226 KPTS 013 2022 maksud kami. Ibu Gubernur Jawa Timur ini kan memberikan program atau semacam apa ya, insentif lah pajak daerah atau berupa pemutihan pajak daerah, dan kita saatnya mungkin bisa bertanya, cross check, karena ini sudah berjalan dari 1 April kemarin hingga nanti 30 Juni 2022. Saya mau ke Bu Endang dulu. Bu, untuk UPT PPD Ngawi dan juga kantor bersama Samsat Ngawi ini bagaimana respon dari masyarakat Ngawi sejauh ini, Bu, terhadap pemutihan pajak kendaraan bermotor? Atau mungkin lebih tepatnya Ibu menjelaskan dulu sebenarnya di pemutihan pajak daerah kali ini mungkin ada yang masih belum tahu. Sebenarnya kalau belum tahu nggak mungkin karena sudah banyak sebetulnya ininya poster-posternya, tapi mungkin ke Bu Endang bisa dijelaskan kepada kami pemutihan pajak daerah ini apa saja sebetulnya yang dimudahkan kali ini. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Yudi. Jadi untuk pemutihan pajak daerah itu kita bebas dari denda dan bebas denda. BPN 1. Oke. Untuk pelaksanaannya tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni. Oke. BBN 2 ya, Bu ya? Bebas balik nama BBN 2. BBN 2. Bebas sanksi administrasi dan bebas BBN 2. Nah, ini menarik, 1 April sampai dengan 30 Juni 2022. Kalau di Samsat Ngawi sendiri atau di UPT Ngawi sendiri itu sebetulnya masyarakat Ngawi itu bisa bayar di mana saja, Bu Endang? Untuk Samsat Ngawi kita bisa di payment point
poin Jogorogo. Bisa kalau malam hari bisa kita buka di layanan di UPT ya. Di malam hari jam 6 sampai jam 8. Oke. Itu yang dikenal dengan Samsat Trinil, betul Bu? Iya, betul. Wah, luar biasa karena kan ada situs ya di sini di Ngawi yang terkenal ya, Trinil ya, sehingga Samsat Trinil dinamakan oleh Bu Endang demikian. Kemudian masih ada juga Samsat keliling yang juga saya dengar keliling di kecamatan ya. Ada, jadi ada 2 mobil kita yang keliling ke kecamatan-kecamatan. Ya. Baik di Kendal, di mana itu ya? Bu Endang karena masih baru ini kayaknya masih belum hafal betul beberapa kecamatan dan juga Karangjati, ya betul. Nah, yang pasti kalau misalnya berbicara kemudahan ini sangat mudah sekali. Saya ke Pak Sinto di Madiun. Kalau di Madiun sendiri bagaimana Pak respon masyarakat Jawa Timur, masyarakat Madiun? Alhamdulillah untuk Madiun, walaupun pelaksanaannya ini baru kurang dari 1 bulan, ya, tapi dilihat dari segi Penkas sudah ada kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama yang tidak ada program pemutihan. Betul. Jadi walaupun kita sudah gencar, tetapi di masyarakat kadang-kadang masih ada yang sampai belum terdengar bahwa ini ada program pemutihan dari Ibu Gubernur, ini ada yang belum tahu. Tapi kita sendiri juga menganalisa, belum tahunya itu karena memang belum tahu, karena kita belum melaksanakan sosialisasinya itu secara menyeluruh, atau memang alasan masyarakat saja. Soalnya nanti kalau di akhir pemutihan biasanya ada saja masyarakat yang waduh, aku nggak, padahal teman-teman kita sudah kita terjunkan dari desa ke desa untuk sosialisasi. Luar biasa. Jadi ini yang menjadi PR bagi kami tentang, karena wilayahnya itu ya juga dataran ya juga pegunungan. Jadi itu menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana berita atau pengumuman atau kebijakan Ibu Gubernur tentang pemutihan ini bisa sampai ke pelosok-pelosok wilayah di Madiun. Ya betul, menarik karena memang betul Pak Sinto, di Madiun, Ngawi, Ponorogo dan juga Magetan pasti akan berbeda tipologinya dengan UPT tipologi A di Surabaya misalnya, sehingga memang mungkin kalau masyarakat di perkotaan gampang mendapatkan informasi, sementara yang di sini yang di desa-desa, di dusun-dusun itu yang memang butuh sentuhan untuk bisa mendapatkan informasi ini Pak Sinto. Dan yang menarik tadi Pak Sinto menyatakan bahwa memang jangan sampai di akhir karena biasanya malah menumpuk dan akhirnya mungkin bisa jadi tidak terfasilitasi dengan baik, begitu Pak J? Betul, jadi kita sosialisasi ke desa-desa juga sudah menyampaikan sebaiknya dibayar di depan saja kalau memang sudah siap, biar nanti menghindari dari berjubelnya, dan apalagi ini masih suasananya pandemi. Jadi antara petugas, wajib pajak, ayo kita bareng-bareng ngajak untuk menjaga prokes tentang kesehatan kita, tapi juga program dari pemerintah, kewajiban daripada wajib pajak juga bisa terpenuhi. Baik, oke. Terima kasih Pak Sinto. Saya mau ke Pak Alvin dari Ponorogo. Pak Alvin, kalau berbicara seputar program pemutihan yang diberikan oleh Ibu Gubernur kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat luar biasa. Kemudian juga pasti ada support dari rekan-rekan kita dari Polri dan juga Jasara Harja. Kalau di Ponorogo sejauh apa Pak? Sebagaimana progresnya? Kalau mungkin bisa disampaikan terkait pemutihan pajak daerah ini, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat transaksinya atau jumlah rata-rata pengunjung yang datang ke Samsat, itu kan bisa dibaca. Sebenarnya yang melakukan masa 5 tahunan atau balik nama itu berapa orang, dan dari tanggal 1 April sampai dengan sekarang ini belum ada lonjakan signifikan. Artinya walaupun
informasi pemutihan ini sudah disebarkan sedemikian masif. Jadi kalau di Ponorogo itu kita juga selain sosialisasi direct itu artinya kita datang ke orang, menyampaikan dengan brosur, dengan media. Kita juga ada pendekatan personal. Kita blast melalui SMS maupun WhatsApp sesuai dengan database wajib pajak kita. Jadi kita sampaikan dengan brosurnya. Tapi memang sampai dengan sekarang pergerakannya masih landai. Mungkin ya nanti karena ini juga menjelang Lebaran, bisa jadi mereka masih ada hal-hal lain yang perlu dicukupi lah, mungkin bulan depan, bulan berikutnya juga. Jadi kita ulas sedikit bahwa memang di Ponorogo masih belum ada lonjakan yang signifikan. Ya, belum ada. Menurut Pak Alvin kenapa tidak terlalu signifikan wajib pajak kita melakukan atau memanfaatkan pemutihan ini? Belum, karena durasinya panjang. Yang pertama itu, yang kedua ini kan momennya juga sekarang lagi bulan Ramadan, mau Lebaran, mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu lah. Tapi memang untuk faktor keamanan dan keselamatan sebenarnya lebih baik yang berkaitan dengan dokumen kendaraan itu disegerakan. Tapi begini, kita kan juga nggak bisa mengarahkan apa kebutuhan masyarakat. Ada beberapa hal yang sebenarnya masyarakat juga bisa lihat. Kebijakan yang sekarang ini menguntungkan mereka loh, menguntungkan wajib pajak loh. Kenapa? Karena per 1 April itu pemerintah sudah mengenakan PPN untuk penyerahan kendaraan mobil bekas. Ya, jadi bagi pengusaha showroom, gitu kan, usaha mobil bekas kalau itu diperdagangkan itu dikenakan PPN. Nah, ketika BBN 2-nya hilang ini kan sebenarnya sudah lumayan lah ya bagi BP-nya. Harusnya pengusaha mobil bekas ini melihat ini sebagai peluang juga seperti itu. Ini pendekatan kita kemarin juga ada beberapa showroom mobil bekas besar di Ponorogo, kita sosialisasikan hal-hal yang seperti ini. Menarik Pak Alvin. Tadi Pak Alvin menyebutkan juga sudah juga mencoba untuk mempush sosialisasinya melalui database yang memang sudah dimiliki. Biasanya mungkin terjadi tunggakan atau mungkin berdasarkan dari habitnya wajib pajak yang mungkin memang lupa dan lain sebagainya, sehingga ada sosialisasi dari SMS push, WhatsApp. Jadi sebenarnya prinsipnya karena informasi kita tidak membatasi, tidak harus itu adalah wajib pajak. Ini karena diseminasi informasi semua orang bisa memperoleh. Artinya walaupun mereka sudah tidak memiliki kendaraan itu, tetap kita berikan informasi. Jadi yang sudah kita rekam itu kan dapatnya dari mereka kalau membayar di mobil keliling, nyatet nomor telepon, di layanan unggulan nyatet nomor telepon, ini sudah database itu kita kirim. Dari database itu kita masukkan WA bulk, kita kirim berserta brosur. Maka dari itu mungkin para wajib pajak juga kita mohon kerjasama untuk kooperatif ya. Sebetulnya dengan gitu dimudahkan, kita mengingatkan gitu lewat SMS, lewat WhatsApp. Menarik ini Pak Alvin, ini luar biasa. Sekarang kita ke Pak Didit dari Magetan. Pak, mungkin boleh digunakan wirelessnya. Nah, kalau di Magetan sendiri apa Pak kesulitannya terhadap, mungkin kalau sosialisasi saya rasa mungkin hampir sama, tetapi tipologinya pasti akan berbeda. Kalau misalnya kita ulas dari kesulitan saja, apakah mungkin karena seperti yang Pak Sinto sampaikan tadi, meraih yang sampai terselubung desa, dusun dan lain sebagainya itu susah, atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau di Magetan itu sudah sama dengan Ponorogo. Jadi kita sudah menerapkan SMS blast, WA blast. Tapi memang kondisinya untuk sampai saat ini belum kelihatan signifikan naiknya. Jadi kalau di Magetan itu kebetulan untuk bulan April itu memang secara potensi dia lebih kecil daripada bulan-bulan yang lain. Jadi meskipun ada pemutihan, naiknya nggak bakal kelihatan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Plus terkait wajib pajaknya, rata-rata masyarakat di Magetan itu adalah petani dan peternak. Betul, menarik sama seperti di Ngawi saya lihat ya, tani banyak sekali. Gimana Pak? Dan kondisinya sekarang untuk petani itu tertib. Jadi untuk di Magetan itu wajib pajaknya termasuk tertib. Mungkin nomor 2 setelah Ponorogo. Ponorogo itu jauh lebih tertib, tapi Magetan itu tertib. Jadi secara kendaraan yang terlambat itu sudah kecil,
sudah kecil. Nah, masalahnya rata-rata mereka itu belinya setelah panen. Rata-rata nanti di semester 2 memang. Kalau di semester 1 pasti kecil. Nah, untuk kondisi yang peternak itu kalau di Magetan itu mayoritas itu terkait dengan ayam petelur. Nah, ayam petelur. Jadi orang-orang kaya di Magetan itu rata-rata bisnisnya ayam petelur. Dan kondisi sekarang ternyata ayam petelur itu nggak bagus. Jadi secara yang sekarang rata-rata menunggak dan kendaraannya biasanya truk, mobil yang besar-besar, itu yang dari peternak ayam potong, ayam telur. Nah, jadi ya kondisinya untuk bulan April ini belum menggembirakan lah kalau saya bilang. Jadi karena Bapak backgroundnya Pak Didit dan Pak Alvin pernah di bidang perencanaan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum Bapak akhirnya di UPT. Nah, coba saya ingin menanyakan kalau menurut Bapak nih forecast lah dari mungkin data yang traceback tadi Pak Sinto juga sempat menyatakan membandingkan dari timeline yang saat belum ada pemutihan dengan pada saat sekarang pemutihan pajak daerah. Nah, kalau Bapak forecast untuk Magetan sama nanti saya akan tanyakan satu-satu kira-kira itu kapan wajib pajak akan mulai merangsek untuk bisa menggunakan momentum ini pemutihan pajak daerah. Kira-kira kapan Pak Didit? Ya, kalau berdasarkan pengalaman setiap ada pemutihan itu pasti nanti numpuknya di akhir pemutihan. Itu sudah enggak bisa kita pungkiri bahwa nanti pasti di bulan Juni itu pasti nanti yang paling tinggi dibandingkan bulan April dan Mei. Itu sudah dari data bunyinya sudah kayak gitu. Mungkin ngumpulin angpau dulu Pak, karena kita mau lebaran. Masalahnya sudah 2 tahun enggak boleh mudik. Sekarang boleh mudik. Uangnya dipakai untuk itu dulu. Nah, padahal sebetulnya tadi berkaitan dengan Pak Alvin menyampaikan bahwa ayo digunakan momentum. Kalau tadi Pak Alvin menyampaikan mungkin dari sisi PPN misalnya untuk para wajib pajak yang berusaha di bidang kendaraan ini ya, bekas gitu ya atau second dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Sementara masyarakat awam juga bisa Pak, karena kan ini mau lebaran. Justru kalau panjenengan pulang dengan kendaraan yang tidak aman, tidak nyaman, bukan milik pribadi, itu akan menyulitkan kita, terutama apalagi kalau mungkin nanti terjaring operasi dari rekan-rekan Polri dan lain sebagainya, itu kan makin nggak enak ya, makin nggak enak. Pak Alvin bagaimana Pak? Kira-kira kalau Madiun bisa, Ponorogo bisa di forecast Pak? Kira-kira selain di akhir Juni harusnya bisa dong Pak punya gitu. Kira-kira bulan ini nih harusnya bisa masyarakat Ponorogo saya arahkan untuk bisa bayar. Jadi gini kan, apa yang kita dapat itu kan pola ya. Polanya itu adalah kita punya basis data dalam 1 tahun, kemudian melakukan penambahan atau peralihan. Nah, kebijakan ini rata-rata dilakukan, maksudnya pemutihan ini itu dilakukan di semester kedua. Otomatis objek kita banyak numpuk di semester kedua. Nah, kalau posisi April ini sama seperti dengan Magetan, memang potensinya jauh lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya. Artinya yang kita lakukan adalah menyelamatkan paling tidak supaya penerimaan bulan April itu minimal sama dengan tahun lalu. Nah, karena itu tadi sudah potensinya paling kecil, waktu jam kerjanya, jam operasional juga kepotong berapa hari kita? 3 hari ya? Cuti bersama orang. Kan kemarin tanggal 15 libur, nanti Jumat libur, kepotong 3 hari. Jadi banyak libur lah di agenda kalender ini ya. Jadi kemungkinan baru bisa kelihatan nanti di bulan Mei. Di bulan Mei ini bisa kelihatan. Juni minggu kedua, minggu ketiga itu sudah mulai peak. Tapi ini sudah kita antisipasi juga. Kita juga sudah ngomong sama teman-teman dengan jajaran samping di Samsat. Coba diatur bagaimana caranya supaya tidak terjadi tumpukan seperti itu. Jadi jauh-jauh hari nanti kita sudah antisipasi. Baik. Menarik. Kalau Pak Sinto bagaimana di Madiun Pak? Apa juga mungkin caranya sudah sama atau Pak Sinto ini cukup inovatif ya? Beliau sudah cukup lama soalnya berkeliling dari satu UPT ke UPT lain. Silakan Pak. Saya kira pola
itu yang diterapkan di seluruh Jawa Timur sama. Mirip-mirip ya. Tentang masyarakatnya saja nanti yang daya serap untuk melaksanakan itu beda-beda. Nah, ini ambil contoh. Kalau kita ingatkan tentang ayo segera di BBM engko ae, engko ae. Jadi tentang PPN berang kalau di Madiun belum menjadi patokan untuk saya dibebaskan yang dulunya 10 jadi 11 itu belum terasa mereka. Rata-rata terlewatkan oleh pikiran mereka. Karena apalagi ini ditunjang ada pemutihan. Jadi saya kira menumpuknya wajib pajak itu masih tetap berbeda dengan beberapa tahun yang lalu sebelum adanya pelayanan di PPOB. Sekarang ini yang kontribusi besar juga dari PPOB. Jadi kalau dulu saya pernah mengalami itu wajib pajak berjubel sampai kalau mau penutupan pemutihan itu sampai ada yang naik di bangku saking ramenya gitu. Tapi setelah adanya layanan unggulan PPOB itu terurai lah ya. Sudah terurai. Kemudian kan layanan unggulan juga sudah mulai banyak. Kalau di Madiun sendiri menarik, sebelum saya ke Bu Endang, tadi Bu Endang sudah menyampaikan beberapa layanan unggulannya kalau di Ngawi. Kalau di Madiun di mana Pak? Tadi saya sempat terlewat mau nanya ke Pak Alvin dan juga Pak Didi, tapi mungkin Pak Sinto dulu. Kalau di Madiun apa saja selain di kantor bersama Samsat Madiun tentunya, kemudian selain di kantor Samsat Induk, kita juga ada 3 layanan mobil keliling. Ada payment point baik itu di Ndolopo, terus di Balirejo dan di Bank Jatim Jalan Jawa. Nah, yang kebetulan di Balirejo juga bisa kita kembangkan di sana yang dulunya hanya melayani pembayaran pajak tahunan saja, sekarang bisa untuk yang cetak 5 tahunan. Wah, luar biasa. Ini satu inovasi. Yang biasanya kan kalau di 5 tahunan itu kita harus kembali ke Samsat Indo ya Pak ya. Dan itu bisa di Balirejo juga bisa. Bahkan kemarin kita naikkan lagi, ada satu lagi di Balirejo juga pembayaran itu kita sosialisasikan lewat EDC. Jadi yang dulunya itu bentuk uang cash bisa EDC sekarang. Nah, sekarang bisa pakai itu. Nah, ini tentunya juga support yang luar biasa dari jajaran samping dari Polri dan juga Jasara Harja, karena kantor bersama Samsat ini tidak bisa berdiri sendiri kita Bapenda Jatim, tapi juga disupport yang luar biasa dari Polri dan juga Jasara Harja. Nah, saya loncati Bu Endang sebentar, tapi saya mau ke Pak Alvin tadi. Pak Alvin boleh promo juga Pak, layanan-layanan unggulannya di Madiun, di Ponorogo maksud kami. Jadi di Ponorogo itu selain di Samsat Indo ada 2 payment point, satu payment point Juanda sebelah kantor UPT, kemudian yang satunya ada di payment point Balong, Kecamatan Balong. Kemudian yang satu lagi di Kecamatan Kauman, 3 sorry ya. Di Kauman itu kerjasama dengan Bank Jatim, Sumoroto. Kemudian untuk mobil keliling kita ada 2, satu operasinya ada di Kecamatan Sambit full, kemudian yang kedua ada di Kecamatan Pulung. Baik, itu bisa dimanfaatkan ya layanan-layanan unggulan itu tadi untuk para wajib pajak, utamanya di pemutihan seperti saat ini. Mungkin kalau misalnya di Magetan bagaimana Pak Didi? Bisa kemana? Ya, jadi kalau di Magetan itu selain di Samsat Indo ada payment point di UPT. Selain itu ada payment point di Pelausan. Pelausan ini yang untuk berbatasan sama Karanganyar, Jawa Tengah. Yang satu lagi di Kawadanan, di payment point Kawadanan ini kerjasama dengan Bank Jatim. Yang satu lagi di Kartoarjo. Kartoarjo ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Nah, selain itu untuk Samsat kelilingnya kita ada 2. Jadi 2 Samsat keliling ini kita gilir di selain kecamatan yang sudah ada payment point. Jadi setiap 2 hari geser, 2 hari geser, 2 hari geser. Itu jadi akhirnya semua kecamatan ada layanan, cuman jadwalnya giliran. Itu aja. Baik. Dan ini menarik, para KUPT sudah semakin juga membantu para wajib pajak dan juga wajib retribusi untuk bisa mendekatkan layanan.
kalau Bu Endang sendiri gimana Bu? Apakah sudah antusiasnya masyarakat Ngawi ini memang sama seperti yang lainnya, atau kira-kira nantinya hanya di akhir bulan Juni saja pada saat itu masyarakat sudah mulai penuh, terus kemudian kalau misalnya pun sudah peak itu kira-kira, kalau kebetulan kan kita sekarang ada di Ngawi, saya berpikir bahwa gimana ya kalau misalnya udah rame, karena kan parkirannya juga tidak demikian besar gitu. Nah itu antisipasinya seperti apa Mbak? Iya, terima kasih. Untuk Ngawi, saya kira untuk masyarakatnya itu sama kalau dengan koordinator Madiun sama Magetan, Ponorogo itu sama. Jadi mungkin untuk bulan-bulan ini masih persiapan untuk Lebaran, untuk wajib pajaknya itu. Jadi landai Bu ya? Jadi landai-landai saja nih. Saya kira belum begitu untuk kendaraan baru juga itu belum begitu naik, tapi untuk pemutihan ini mungkin ya di akhir-akhir bulan, di akhir pemutihan di 30 Juni ya, itu ya, mendekati 30 biasanya Juni. Di situ kita mungkin nanti sampai jam pelayanannya itu sampai ditambah. Akan ditambah. Itu antisipasinya ya. Iya, antisipasi. Luar biasa. Itu memang untuk masyarakat juga sebetulnya. Iya. Baik. Sehingga kita sekali lagi ingin para wajib pajak sadar, paling tidak Anda yang sekarang ini belum manfaatkanlah lebih awal, berkata Pak Alvin tadi, sebetulnya untuk dokumen-dokumen penting itu penting rasanya untuk didahulukan, apalagi kalau kita mau menjelang Lebaran terus kendaraannya digunakan, berarti kalau gitu Anda sudah harus mulai sekarang, gunakanlah kesempatan ini pemutihan pajak daerah. Baik, saya kira mungkin itu obrolan kita. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari masing-masing. Ini kasihan Pak Alvin sampai harus memegang mikrofonnya, luar biasa Pak Alvin. Nggak apa-apa, ini seru ini. Kalau kayak gini kan nggak ada bahan bercandaannya Pak Alvin ya. Kan biasanya ngitung semua para KUPT kayaknya hitung target semua ya, pusing nanti dievaluasi oleh kami kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Silakan Pak Didit, mungkin mencicil ada yang ingin sampaikan? Ya, jadi dari saya kami sampaikan bahwa data nomor telepon wajib pajak itu penting buat kami. Nah, jadi mohon untuk wajib pajak apabila ada perubahan nomor telepon atau apa, monggo diupdate. Nanti itu akan sangat membantu kita semua. Ya, betul. Secara data kita update, nanti apabila ada apa-apa penyampaian lewat WA, lewat SMS itu bisa tepat sasaran. Jadi saya ingatkan bahwa nomor telepon wajib pajak itu kayaknya harus kita kejar sekarang. Penting ya, database untuk bisa memonitor juga Anda kira-kira sampai mana, kalaupun memang terlewat mungkin karena lupa dan lain sebagainya gitu ya Pak Didit. Oke. Pak Alvin, mungkin kalau boleh tidak menyampaikan bahwa kadang-kadang ada wajib pajak kita yang masih merasa sulit ya, pelayanan pajak kendaraan bermotor, padahal sudah sangat mudah. Tadi Pak Sinto sudah sangat menyampaikan layanan unggulan juga sudah di mana-mana. Mungkin boleh Pak disampaikan untuk juga mengurus dengan sendiri, karena memang sudah mudah sekarang kan, bukannya memang kami sudah mendekatkan, kita sekarang sudah mendekatkan Panjenengan terutama selaku KUPT sudah mendekatkan diri kepada wajib pajak. Silakan Pak. Oke, jadi memang kendalanya kalau di daerah ya, di daerah. Sebenarnya apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di pusat itu terkait dengan syarat, dengan prosedur itu sudah jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Tapi kalau di daerah kendalanya bukan itu, aksesibilitas. Oke. Ya, jadi karena bayangkan Ponorogo yang segedenya, payment point-nya cuma 3, samlingnya 2, samsat induknya 1. Artinya orang-orang di daerah yang di pinggiran itu kalau harus menjangkau ke samsat unggulan atau samsat induk itu butuh waktu lama. Seperti itu. Oke. Nah, jadi memang harus ada terobosan-terobosan yang lain gitu kan. Oke. Ya kita tunggu Pak dari Bapak karena jadi inovasi itu. Kalau kita di UPT ini kan sebatas eksekutor ya. Kalau kebijakan itu kan keluarnya dari atas. Ya. Apa yang
yang bisa kita lakukan adalah menghimbau atau kemudian ya jemput bola yang seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan dengan resource yang terbatas nggak bisa menjangkau semua. 400.000 loh Mas objeknya di Ponorogo. Orangnya Ponorogo cuma 27. Ya, oke. Jadi mau tidak mau terobosan-terobosan inovasi itu yang memang kita butuhkan. Kita tunggu Pak Alvin mungkin akan buka lagi gitu, tapi tentunya ya nanti akan kita juga minta support yang juga luar biasa dari teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain dari Polri, Jasara Harja untuk juga bisa membantu semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, karena kan memang kalau di daerah itu sekali lagi isunya adalah memang kalau kata Pak Alvin bagaimana cara yang bisa mengcover semua, sementara memang layanannya terhitung, mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi yang harus di cover cukup banyak. Pak Sinto bagaimana Pak Sinto? Mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap masyarakat Madiun? Terima kasih. Ini kami dari Bapenda dan tentunya Polri Jasara Harja sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan itu pada masyarakat. Prinsip kami, aku dekat, engkau dekat, kita sahabat. Jadi luar biasa. Dengan adanya jargon kayak gitu, pendekatan kita secara personal dan kultural biar dapat gitu. Karena apa? Tipikalnya untuk daerah Mataraman, baik itu yang sampai Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun sendiri itu sama, mirip. Jadi makanya ini kami berusaha yang dulunya payment point yang di Balirejo itu khususon untuk bayar tahunan, tapi sekarang sudah bisa untuk cetak 5 tahunan. Ini solusi inovasinya Pak Sinto luar biasa, sehingga mungkin bisa studi tiru Pak Alvin, Pak Didit yang juga baru saja ada di singgasana UPT masing-masing. Dan saya menangkap hal yang menarik dari Pak Sinto ini. Pak Sinto mungkin kayaknya kalau misalnya dilihat sepintas lalu, Pak Sinto memang kayaknya 11-12 dengan almarhum Bruri ya. Makanya tadi tagline-nya itu sangat lagu sekali, sangat lirik lagu sekali. Engkau dekat, saya dekat, kita jadi sahabat gitu. Menarik. Kita harus ketawa gini Pak, karena tanpa ketawa kayaknya stres gitu para KUPT. Bu Endang gimana Bu Endang? Ini deketin aja Bu Endang sedikit, bisa ditarik ya. Iya, kalau dari Ngawi saya kira untuk pesan-pesannya itu sama sebetulnya. Jadi kalau diulang-ulang ya saya menghimbau aja untuk wajib pajak. Kita mulai dari sekarang aja untuk pemutihan. Jadi untuk di akhirnya tidak berjubel-jubel. Kalau sudah berjubel itu sampai malam petugasnya ini yang bingung. Mungkin juga kalau misalnya Bu Endang, karena saya sama Bu Endang ini cukup luar biasa dekat dulunya, kami sama-sama pernah di UPT, dan Bu Endang sepertinya menangani spesialisasi wajib pajak yang memang kadang-kadang lupa atau memang sengaja nunggak, gimana tuh Bu? Saya kira kalau lupa itu diingatkan langsung ya. Tapi ini kebanyakan enggak lupa. Memang nggak punya uang. Itu ya Bu ya. Jadi memang kita harus sama-sama memaklumi. Sehingga mungkin dengan momen ini akhirnya jadi ada yang kemarin-kemarin belum punya, saat ini harus digunakan, manfaatkan. Sehingga nggak lebih mahal ya Bu ya. Tidak lebih mahal lagi. Beban. Baik. Terima kasih Bu Endang. Sekarang semenjak di Ngawi ini adem gitu mungkin, padahal Ngawinya panas banget. Kalau dulu bersama-sama kami sama Bu Endang itu luar biasa. Bu Endang tuh kepada wajib pajak yang memang butuh ditegasi. Nah, tapi saya kira ada para wajib pajak dulu pembantaian. Tak ada ampun. Pembantaian dalam arti kata diingatkan. Pak, sampean iki lho, Pak iki lho wis dielingno tapi sing ngeyel lah gitu ya. Sampai bertahun-tahun yang pada akhirnya sampai akhirnya 5 tahun terus belum bisa melaksanakan kewajibannya. Karena sebenarnya begini, Bapak Ibu, mungkin ini penting dan mudah-mudahan Bapak Ibu mengamini bahwa semua pajak kendaraan bermotor, sektor PKB, bahkan kami dari retribusi juga sekarang mengadakan inovasi ini sehingga kami bisa memungut retribusi jasa usaha, bahwa ini kan
nantinya muaranya ke pendapatan asli daerah dan akhirnya feedbacknya untuk masyarakat juga, begitu J, Bapak Ibu J, setuju J? Mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo silakan. Tapi pendapatan asli daerah ini nanti dikembalikan oleh masyarakat kepada masyarakat, bentuknya mungkin lewat infrastruktur, kesehatan, jalan raya dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Mas Alvin yang dulunya ngitung-ngitung dulunya menyusun program gimana Pak? Iya. Jadi PAD ini loh Pak, penting gitu buat masyarakat. Karena kan, aku cuma dipajak gitu gitu. Kadang-kadang pikirannya masyarakat gitu Pak. Memang ini ya, di Jawa Timur itu PAD Jawa Timur itu termasuk tulang punggungnya pendapatan daerah. Iya betul. Karena proporsinya sudah setengah-setengah. Iya. Apa yang didapatkan oleh Pemprov Jatim sendiri itu relatif berimbang dengan apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, betul. Artinya apa yang kita himpun saat ini dari sektor pajak daerah maupun retribusi itu kontribusinya terhadap PAD kurang lebih sekitar 80%. Jadi keberhasilan Bapenda dalam memungut PAD itu menjadi kunci dalam pembangunan Jawa Timur. Karena apa yang sudah dihimpun ini digunakan kembali untuk membiayai urusan pemerintahan di bidang wajib di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur seperti itu. Jadi ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada hubungan yang baik antara kita selaku fiskus mengut pajak dengan wajib pajak. Artinya kita bangun apa istilahnya kalau kita sampaikan dalam dakwaan, kesadaran pajak ya, kesadaran pajak. Ini yang kita tingkat kesadaran pajaknya ini yang kita perbaiki. Artinya uang ini, uang negara ini, uang daerah disetorkan ke kas daerah untuk kemudian digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Betul sekali, sehingga itu yang paling penting masyarakat paham bahwa ini semua untuk masyarakat kembali begitu. Dan sedikit menutup untuk obrolan kita, akhir obrolan perbincangan kita, sudah obrolan perbincangan lagi, ini memang sepertinya mungkin kita sedang take di tengah-tengah berpuasa ya, jadi kadang-kadang di jam-jam ini ada miss-nya. Tapi yang paling penting untuk menutup ini, saya akan menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur ini sebetulnya luar biasa, sudah mencatat sebuah prestasi. Meskipun PAD mungkin bukan hanya dari sektor pajak daerah, yang terbesar seperti kata Pak Alvin tadi 80% memang dari sektor pajak daerah. Tetapi Provinsi Jawa Timur ini mendapatkan presentasi realisasi pendapatan APBD provinsi terbesar se-Indonesia untuk tahun anggaran 2021. Maka kita boleh tepuk tangan buat Jawa Timur. Terima kasih banyak. Ini adalah juga berkat perjuangan dari Bapak-Bapak Ibu KUPT, PPD se-Jawa Timur. Dalam hal ini saat ini kami berbincang dengan Koordinator Madiun yang penting adanya bahwa UPT ini menjadi semacam kaki dan tangan kami dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu gunakan momentum pemutihan pajak daerah dari 1 April hingga 30 Juni 2022. Ingat, bebas sanksi administrasi dan juga bebas BBN 2. Baik, terima kasih Bu Endang, KUPT PPD Ngawi, Pak Sinto KUPT PPD Madiun, Pak Alvin KUPT PPD Ponorogo, dan juga Pak Didit KUPT PPD Magetan. Terima kasih banyak sekali lagi bagi Anda yang masih ingin bergabung menjadi kontributor maksudnya, wajib retribusi jasa usaha kami, silahkan hubungi kami. Silahkan hubungi Bapenda Jatim jika Anda ingin langsung ke kantor pusat kami di Jalan Manyar Kertoharjo nomor 1, lantai 3, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, ataupun bagi Anda yang ada di wilayah manapun, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Magetan, atau di wilayah manapun, hubungi saja Bapenda Jatim UPT PPD yang bersangkutan. Pasti akan diakomodir dan silahkan untuk meriahkan menjadi wajib retribusi jasa usaha. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.